Halo Trippers, selamat datang kembali di channel Family on Trip. Channel family yang membahas seputar traveling lengkap mulai dari jalanan, hotel, kuliner, dan destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram, TikTok, dan Facebook Family on Trip, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Teman-teman, di video kali ini bukan cuma road trip biasa, karena di video kali ini kita akan melakukan perjalanan pindahan. Ya, pindahan dari Jakarta ke Lombok karena adanya mutasi kerja. Ya, pindah kerja dari Jakarta ke Lombok. Kayak gimana keseruan perjalanan kami memboyong semua anak-anak kami juga, 4 anak kita boyong ke Lombok. Yang pertama kita lakukan adalah persiapan ketika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama ya. Yang pertama kita lakukan adalah memotong pohon di depan rumah, karena itu akan mengotori jalanan sekitar rumah. Jadi kita pangkas terlebih dahulu untuk daun-daunnya yang rimbun ini ya. Ini pohon mangga yang sudah berbuah manis lebat. Nah, yang kedua yaitu kita kirim motor-motor yang akan kita gunakan di Lombok. Kita menggunakan Indah Kargo untuk pengiriman dari Jakarta ke Lombok, dan itu biayanya satu motor itu 1.800.000 ya. Itu sudah termasuk biaya surat untuk pengirimannya juga, dan sampainya itu kurang lebihnya 1 minggu untuk Jakarta ke Lombok. Kemudian proses selanjutnya adalah memvakum barang-barang yang akan kita bawa. Baju-baju yang akan kita bawa itu kita vakum biar mobil itu muatnya bisa muat banyak. Kalau kita pakai koper otomatis makan ruang ya. Jadi kita nggak ada pakai koper, tapi langsung kita taruh di mobil-mobil, diselip-selipin, di tengah, di belakang, di depan, semuanya kita masukin semua itu barang-barang biar muatnya banyak. Persiapan selanjutnya adalah kita membawa amunisi ya, jajanan semuanya kita masukin ke mobil, ditaruh dalam satu box agar mudah untuk diambil anak-anak saat mau konsumsi makanan. Nah, beberapa perjalanan akan kita bagi menjadi beberapa video, dan kali ini video kita dari Jakarta menuju Solo terlebih dahulu. Nanti di setiap kota kita juga akan menjelaskan apa saja kuliner yang bisa kita nikmati yang ada di tempat itu. Jadi kita bukan cuma asal pindahan aja, tetapi kita juga menikmati trip di kota-kota yang kita singgahi. Seperti biasa ya teman-teman, kita menikmati perjalanan road trip dari Jakarta ke Lombok. Pertama kita akan Jakarta ke Solo terlebih dahulu, dari Solo ke Surabaya, dan nanti dari Surabaya ke Lombok kita akan menyeberang di Tanjung Perak. Bagi teman-teman yang sudah lama ngikutin perjalanan kami, pasti tahu bahwa kami bukan pertama kalinya road trip jauh. Kita sudah beberapa kali melakukan perjalanan cukup jauh. Tahun 2018 kita melakukan perjalanan Jakarta ke Bali, tapi naik pesawat dan ngikut travel dengan biaya yang cukup lumayan kalau kita ngikutin travel. Kemudian tahun 2020 akhirnya kita melakukan perjalanan menggunakan mobil sendiri. Kita road trip dari Jakarta ke Bali. Dan kemarin yang terakhir kita melakukan lebih panjang lagi waktunya, yaitu 14 hari dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Bali, Nusa Penida, dan terakhir kemarin di Wonosobo. Kita sekarang melakukan perjalanan lagi, tapi kita bukan cuma road trip, kita pindahan teman-teman dari Jakarta ke Lombok. Siapa sih yang nyangka bakalan dipindah ke surganya wisata, ya enggak? Nah, nanti kita juga bakalan spill juga apa-apa saja yang ada di Lombok yang bisa kita spill ke teman-teman Family on Trip. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ngikutin terus video kami ya, ikutin perjalanan-perjalanan kami. Nah, di video kali ini kita berangkat pagi dari Cilengsi Bogor tepatnya ya, karena kerjanya kita adalah di Jakarta tapi kita punya rumah di Cilengsi Bogor. Kita perjalanan pagi dimulai dari jam 8 pagi. Kita memang mulainya pagi biar nyaman nanti di tol nggak kena macet ya. Nah, kita berangkat dari jam 8 pagi, kita lewat tol Cikampek. Ada beberapa rest area juga nanti yang kita rekomendasikan saat kita dalam perjalanan nanti. Dalam perjalanan ke Solo, tentunya kita akan ngelewatin beberapa tol ya teman-teman, di tol Jakarta Cikampek, terus tol Cipali, tol Palimanan Kanci, tol Kanci Pejagan,
terus Pejagan Pemalang, kemudian Pemalang Batang, tol Batang Semarang, kemudian dari tol Semarang ke Solo. Estimasi biaya tolnya sekitar 433 ribuan. Kemudian untuk mobil kami, untuk bensinnya di mobil Hyundai Creta itu sekitar 450 ribu sampai 500 ribuan. Jadi biaya perjalanannya sendiri tol dan bensin siapin sekitar 880 ribuan sampai 1 juta lah ya untuk sekalian jajan-jajannya. Kalau estimasi waktunya itu sekitar 7 sampai 9 jam ya teman-teman. Kalau di Google Maps itu jarak waktunya sekitar 550 km dari Jakarta menuju ke Solo. Udah 1,5 jam nyetir dari Jakarta. Kita sekarang mampir dulu di rest area KM 102 Nusantara. Rest area ini merupakan rest area favorit di Cipali karena selain luas juga ada lengkap juga, terus ada SPBU-nya juga. Kemudian ada minimarket, food court, dan toiletnya juga bersih. Jadi banyak pilihan makanan yang bisa teman-teman pilih kalau mau berhenti di rest area KM 102 ini. Menurut kami penting banget menentukan titik-titik rest area mana yang akan dibuat berhenti karena kadang nggak semua rest area ada sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kayak SPBU kan nggak semua rest area itu ada SPBU-nya. Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu rest area mana yang akan menjadi titik pemberhentian kita, biar semua kebutuhan juga ada dan kita nggak semua masuk juga ke rest area tersebut. Oke, setelah 8 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Solo nih teman-teman. Langsung kita menuju ke Hotel Lorin Dewangsa. Kita menginap di hotel ini ya, lokasinya tepat di seberangnya kantor Bea Cukai Surakarta. Nah, kenapa kita memilih ini ya? Karena otomatis pertama karena kita melihat tarifnya itu murah karena kita memilih 2 kamar. Dia per kamarnya itu 350 ribu dan kita pesen 2 kamar, jadi 700 ribu itu udah dapat 2 kamar. Karena di trip kali ini kita lebih memilih hotel-hotel yang memang gak terlalu mahal ya, bukan hotel-hotel yang mewah untuk staycation, tapi hanya sebagai tempat-tempat singgah. Dan seperti biasanya juga kita pesan hotelnya itu mepet-mepet ketika kita sudah sampai di TKP. Ketika udah di Solo baru kemudian kita pesan hotelnya ya, bukan jauh-jauh hari, bukan waktu masih di Jakarta kita pesan, tapi waktu udah on the spot. Teman-teman, ini kita ambil kamar paling murah ya di sini, harganya 350 ribu per malam, sudah termasuk sarapan. Dan ini kita pesan 2 kamar biar lebih nyaman karena pasukan kita banyak. Ini kamarnya cukup luas dengan 2 bed ya. Tempat tidurnya juga empuk, AC-nya juga dingin dan kamar mandinya juga bersih. Lumayan banget lah buat istirahat sebelum kita nanti lanjut ke Surabaya. Hotel ini menawarkan suasana yang tenang dengan sentuhan arsitektur modern dan nuansa tradisional Jawa nih teman-teman. Cocok banget buat kalian yang cari tempat menginap yang nyaman baik untuk staycation maupun perjalanan bisnis ya. Tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Dari segi fasilitas, hotel ini punya kolam renang outdoor, pusat kebugaran, dan restoran dengan pilihan menu yang variatif. Untuk menu sarapannya juga enak-enak nih teman-teman, jadi recommended banget untuk teman-teman yang mau staycation ataupun singgah bisa di Hotel Lorin Dewangsa ini. Ini suasana pagi di tempat restorannya ya teman-teman di Hotel Lorin Dewangsa. Nih teman-teman bisa menggunakan box juga kalau sarapannya mau dibawa ke kamar. Nah, kalau mau makan di sini tentunya banyak banget pilihan-pilihan yang bisa teman-teman pilih. Dan rasanya itu juara teman-teman, nilainya sih 8/10 ya. Ada kue-kuenya juga, teman-teman bisa cobain. Untuk kamar seharga 300 ribu tapi dengan nilainya seperti ini ya, kita udah dapat sarapan juga, rasanya worth it banget sih. Apalagi kalau teman-teman mungkin milih hotel kamar yang lebih tinggi lagi, fasilitasnya tentunya kamarnya juga lebih nyaman ya teman-teman. Ini yang harga 300-an aja udah nyaman bagi kami, apalagi yang lebih tinggi. Nah, fasilitas lainnya di hotel ini adalah taman yang bisa dimanfaatkan buat anak-anak bermain juga. Kemudian ada kolam renangnya yang nyaman, gede juga gitu ya. Jadi ada banyak fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan. Pokoknya enak deh. Kita yang tadinya ekspektasinya cuma buat singgah aja, ternyata hotel ini bisa buat staycation liburan lah ya, buat staycation di hotel aja gitu. Jadi bukan cuman asal singgah doang, ternyata nyaman buat jalan-jalan kok.
Nah, teman-teman, di sini di Solo ini ada banyak banget tempat-tempat wisata kuliner yang bisa kita datengin. Karena kalau kita ke tempat wisata alam atau wisata kotanya kan kita nggak mungkin ya, karena kita fokus tujuan utama kita adalah pindahan ya. Barang-barang di mobil juga udah penuh banget, bahkan satu masuk produk apapun juga susah banget. Nah, yang pertama kita adalah sate buntel. Kita menuju ke sate buntel. Sate buntel adalah kuliner legendaris Solo ya, teman-teman. Dia itu sate daging kambing cincang yang dibungkus lemak terus dibakar sampai mateng. Gak berasa banget sih kalau itu dari kambing karena rasanya enak dan gak bau perengus juga. Teksturnya yang lembut, anak-anak pun juga doyan untuk makan sate buntel ini. Pokoknya teman-teman wajib banget kalau ke Solo nyobain sate buntel. Dan ini rekomendasi tempatnya adalah di tempat warung Bu Haji Bejo ya. Ini pertama kali kita nyobain kesini dan ternyata rasanya juga mantap banget. Selain sate buntel, di sini juga ada sate daging, kemudian ada tongseng, nasi goreng, gulai ya, teman-teman, ada tengkleng juga. Dan harganya untuk sate buntel itu harganya 70.000, sedangkan sate daging sama harganya 70.000 juga. Untuk tengkleng 60.000, gulai 40.000 gitu. Macam-macam variasi ya harganya dan rasanya recommended sih, juara. Kemudian kita juga nyobain Serabi Noto Suman Nyonya Lydia nih. Wajib banget mampir ke Serabi Noto Suman ini karena jajanan khas Solo ini enak banget. Ini udah lama banget ya ada di Solo, jadi oleh-oleh kuliner khas Solo. Ini jadi kuliner legendaris Solo karena sudah ada dari tahun 1920-an, teman-teman. Untuk harganya yang original itu harganya sekitar 28.000, untuk yang campur itu harganya beda beberapa ribu aja. Nah, teman-teman, di sini bukan cuma jual serabi aja, tapi kue-kue basah lainnya dan kue-kue kering lainnya, keripik dan lainnya juga ada di sini ya, lengkap banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari oleh-oleh bisa di Serabi Noto Suman Nyonya Lydia ini. Ada 3 rasa, yang putih, campur dan coklat ya. Nah, ini kita beli beberapa dus ya teman-teman. Kalau yang bisa tahan lama itu yang nggak anget, tapi kalau kita mintanya yang anget dia cuma tahan sebentar aja. Jadi pastikan teman-teman jangan salah jangan salah pilih keputusan mau yang anget tapi mau dimakannya nanti-nanti atau dibawa pulang ke tempat kalian gitu. Kalau yang anget pastikan teman-teman langsung makan aja. Nih kayak saya nyobain nih rasanya enak banget. Ini ya request yang panas yang baru mateng. Dan ini seperti ini penampakannya, belum digulung ya, kalau dia masih panas belum digulung, tapi kalau yang udah dingin dia udah dalam kondisi digulung. Ini kita nyobain yang rasa original sama yang coklat juga, dan rasanya creamy, enak banget teman-teman. Dan ini kita nyobain sosis gajahan ya. Ini sosis Solo, isinya daging, enak banget rasanya, ada manis-manisnya gitu isiannya. Wajib banget dicoba karena harganya juga affordable. Ini di jalanan depan Nyonya Lydia ada banyak juga Serabi Noto Suman lainnya ya. Jadi Serabi Noto Suman itu bukan cuma satu merek, tapi ada beberapa merek-merek lainnya juga. Ada nyonya siapa gitu, dan teman-teman juga bisa pilih. Ada banyak pilihannya di jalan, sepanjang jalan ini. Ini adalah pusatnya ya teman-teman, di Jalan Muhammad Yamin. Ada juga sosis Solo yang lainnya juga. Jam makan siang, waktunya kita makan, dan kita mau makan di warung soto ayam Gading. Ini infonya sih soto langganan Pak Presiden ya. Kita juga udah pernah nyoba dari beberapa tahun lalu, emang enak sih, makanya kita mau kesini lagi. Kemudian kita juga nyobain favoritnya Pak Presiden nih di sini, yaitu soto Gading. Ini adalah sarapan khas Solo. Dia itu soto ayam kuah bening yang segar, terus dimakan pakai tempe goreng. Mantep banget. Di sini rame banget ya. Tiap waktu kita udah beberapa kali juga mampir di soto Gading ini dan selalu rame penuh. Karena katanya memang ini adalah tempat favoritnya Presiden kalau ke Solo. Nah, oke, hari ini kita sudah jelajah kuliner Solo, yaitu soto Gading, sate buntel, dan Serabi Noto Suman. Gimana menurut teman-teman? Apa yang menarik menurut kalian di Solo ini?
Kalau ada kuliner-kuliner yang teman-teman mau rekomendasikan, teman-teman bisa komen di bawah ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya, lalu ke Tanjung Perak, lalu nyebrang ke Lombok. Ikuti terus video kami dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe biar gak ketinggalan update video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.